Mutiara baper karena ditolong dan dibantu oleh Mas Kenzo. Halo, selamat datang kembali di Dramanesia. Wah, episode malam ini semakin seru aja. Terutama apa yang bakal terjadi pada episode besok juga ya teman-teman. Wah, ini sih benar-benar ditunggu-tunggu banget lah. Kelanjutan hubungan dari Mas Kenzo dan juga Mutiara. Memang setelah diusir oleh nenek lampir yang bernama Rianti tuh agak sedikit bikin Mutiara tuh makin kecewa. Sepertinya Rianti tuh selalu mencari-cari alasan supaya bikin Mutiara tuh nggak betah tinggal di sana. Terlebih lagi, meskipun banyak yang support ya, termasuk dari Aurel dan juga Kenzo, Rianti seakan-akan tidak peduli. Tapi beruntungnya, Mutiara masih banyak orang yang sayang. Mutiara pun juga masih banyak orang-orang yang selalu ada buat Mutiara, termasuk itu adalah Kenzo. Pada awalnya, ya Kenzo ini tuh gak mau terlalu mendramatisir keadaan yang ada. Karena bagi Kenzo, ya kedekatannya bersama dengan Mutiara kan ini masih baru terjalin ya. Maksudnya tuh kayak baru kecelakaan bareng, sama-sama khawatir bareng. Jadi belum yang intens banget, tapi OTW ke sana. Sehingga ya udahlah, kayaknya Mutiara bakal diketemuin juga sih sama Aurel. Dan juga kayaknya bakal balik lagi deh. Nah ini tuh bakal menjadi sebuah dilema juga. Namun pada akhirnya sama seperti waktu itu, ketika Mutiara pun juga kehujanan, HP pun gak ada, nyasar, salah naik angkot, dijemput juga. Ya memang ya, Mutiara yang seumur hidupnya gak pernah keluar dari desa, gak pernah keluar dari kampung, dan harus menghadapi orang-orang yang gila seperti Rianti itu memang bikin stres banget. Alhasil agak sedikit kesal, sedih karena melihat bagaimana Mutiara yang harus ditangkap sama Satpol PP. Hanya karena dianggap Mutiara ini sebagai gelandangan, teman-teman. Wah, ini kan agak sedih ya sebetulnya, tapi gak apa-apa. Yang terpenting Mutiara pun juga bisa kembali ke rumah dari Aditya dan juga Rianti. Singkat aja ya, kita loncat aja karena sebelum-sebelumnya pun juga Mimin udah bahas kronologinya. Singkat cerita, inilah yang bikin Mutiara pun juga baper. Bukan cuma karena nanti dijemput juga, bukan cuma karena nanti lagi bertemu sama Kenzo, tapi cara Kenzo untuk membela Mutiara tuh bener-bener sangat luar biasa. Kenzo tuh kan tipikal cowok yang jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong tuh enak banget itu ya. Maksudnya buat ke perempuan tuh kayak gak pernah senaknya. Bener-bener tau lah cara menempatkan kata-kata yang baik gitu. Pokoknya dewasa banget meskipun usianya masih 20 tahun ya. Dan ini pun juga bikin Mutiara tuh sadar kalau Kenzo nih ya memang layak ya memimpin perusahaan, layak untuk berada di posisi kayak seperti ini tuh ya layak karena memang sehumble itu orangnya. Makanya kalau teman-teman perhatiin mungkin cuma Kenzo dan Aurel ya yang agak waras lah. Karena yang gak waras di rumah Aditya tuh ya si Rianti dan juga Nunu kan. Sisanya waras, maksudnya tuh kayak bisa menghargai Mutiara tuh seperti apa, gak pernah seenaknya. Bahkan kayaknya Rianti ini kalau dihitung-hitung tuh udah lebih dari berapa kali ya teman-teman. Nendang iya, dorong iya, tampar iya, waduh. Bener-bener deh, jahatnya tuh jahat banget. Tapi inilah yang bikin Mutiara pun juga sadar kalau hidup tuh memang seperti itu. Sama halnya mungkin kalau kita di sini sudah bekerja atau baru menginjakan kaki di dunia pekerjaan, pasti mulai merasakan ya tekanan dari bos, lalu juga tuntutan ini dan itu tuh benar-benar bikin stres banget. Hal ini pun juga dirasakan betul oleh Mutiara. Karena kan bagi Mutiara yang belum tahu Aditya ini adalah ayah kandungnya, ya di momen itu ya Mutiara masih menganggap kalau dirinya tuh ya nggak punya siapa-siapa teman-teman. Jadi yang Mutiara bisa diharapkan, atau lebih tepatnya mohon maaf, yang bisa diharapkan oleh Mutiara ya hanya dirinya sendiri. Sehingga Mutiara pun juga terus memacu semangat sambil memandang foto Widuri. Wah ini sih sedih ya teman-teman, tapi ya kehadiran Bi Ipah pun juga selalu menghibur ya. Seneng sama karakter Bi Ipah ini bisa selalu ada buat Mutiara juga. Dan Kenzo pun juga sama. Kenzo pun juga pada akhirnya membela Mutiara di depan Rianti dan juga Aditya. Karena memang apa yang dilakukan sama Rianti ini sama sekali gak berdasar. Memang sih Pak Aditya pun juga marah ya teman-teman ketika Kenzo mengalami kecelakaan. Tapi kan ya udah, marah sama Mutiara pun juga cuman bilang kalau kenapa-napa sama Kenzo kamu saya salahin ya udah. Sisanya kan biasa aja. Tetap nyuruh juga bikin kopi, nggak yang ngehina banget. Apalagi sampai gimana-gimana kan nggak juga.
Karena tahu lah porsinya seperti apa. Ini kan sebagai bentuk penghargaan dan juga respect, saling menghormati ya, antara bos dan juga bawahan. Sedangkan Rianti tuh kayaknya semua masalah hidupnya ini yang bikin Mimin kesel ya. Dan nanti teman-teman pun juga bakal ngerasain. Jadi kan Rianti ini kan permasalahan hidupnya tuh banyak ya. Kayak deg-degan karena Kenzo ini bukan anak kandungnya, takut Aditya tahu, terus juga diselingkuhin berkali-kali oleh Pak Aditya. Nah, ketika mengalami dua hal ini terus-menerus, apalagi lebih sering disakiti oleh Aditya, karena nggak bisa dilampiasin ke Aditya, dilampiasinlah ke Mutiara, teman-teman. Makanya, kalau teman-teman perhatiin, habis Rianti deh. Entah itu berantem, dicuekin sama Aditya, atau diselingkuhi lagi, mohon maaf, dan lain sebagainya macamnya. Begitu ada Mutiara, salah juga enggak. Tiba-tiba dimarahin, didorong, apa kayak gitu. Kayaknya tuh gemes banget itu, sehari nggak ganggu Mutiara. Tapi Mutiara pun juga masih sopan kok. Masih bilang, ya Bu saya minta maaf, maafkan saya. Karena Mas Kenzo pun juga kemarin kecelakaan. Jadi maksudnya masih berusaha untuk tetap sopan. Cuman ya udahlah ya, kita nggak peduli banget. Yang terpenting Mutiara pun juga bisa kembali ke rumah. Dan Mutiara pun juga bisa bercengkrama kembali dengan Bipa. Dan yang pastinya inilah yang bikin Mutiara pun juga baper kepada Kenzo. Kenzo pun juga sama teman-teman. Maksudnya melihat Mutiara yang sebaik ini, rajin sholat malam pula, terus juga nggak pernah neko-neko, ya memang pure ingin bekerja. Akhirnya bikin Kenzo pun juga sadar ya, masa iya sih orang sebaik Mutiara ini punya niat jahat? Terus akhirnya karena memandangi kelakuan ibunya, ya udah tau lah Rianti itu seperti apa. Makanya Kenzo pun juga nggak mau terlalu banyak bicara, nggak mau terlalu yang banyak ngulik-ngulik gimana. Yang terpenting bagi Kenzo, ya udahlah Mutiara kerja lagi aja yang benar dan lain sebagainya macamnya. Nah, mungkin situasi ini yang bakal mendekatkan Kenzo dan juga Mutiara. Nah, yang bikin senangnya adalah walaupun ada banyak konflik, terutama datang dari Rianti kepada Mutiara, dari Sandra kepada Mutiara, tapi tetap ya ujung-ujungnya Mutiara sama Kenzo dipertemukan lagi. Bahkan Sandra pun juga sampai cemburu, teman-teman. Ini Kenzo kenapa sih? Ada apa sebenarnya antara Kenzo dan juga Mutiara? Kenapa Mutiara udah diusir kok balik lagi? Kenapa Kenzo malah ngebelain? Ya jelas dibelain, teman-teman. Karena dari tampar aja kan, waduh udah jahat sekali. Maksudnya tuh emang gak bisa nih diomongin baik-baik. Kenzo aja gak mempermasalahkan loh yang habis kecelakaan. Tapi Rianti kok kayak terus lihat ke belakang. Lihat terus kesalahan-kesalahan dari Mutiara. Kenzo aja tuh sama sekali gak masalah. Tapi ya udahlah ya, kalau kita ngomongin Rianti gak akan ada habis-habisnya. Tapi yang jelas momen kedekatan antara Kenzo dan juga Mutiara pun juga terus terjalin. Apalagi di episode Rabu malam ini dan juga episode Kamis malam ini. Terutama untuk episode ke-11 ya. Kita bakal melihat kembali banyak hal. Memang masih ada konflik yang ada, tapi itu mendekatkan antara Mutiara dan juga Kenzo. Dan yang pastinya selalu bikin baper dan benar-benar bikin kita pun yang nonton baper banget. Ayo, siapa yang senang melihat Mutiara kembali dan dibantu oleh Mas Kenzo nih? Coba, kalian seneng boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.